Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini masih di bab 3 level dan pola lantai gerak tari bagian C, memeragakan tari. Ada 3 bagian yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, memeragakan tari dengan hitungan. Yang kedua, memeragakan tari dengan iringan. Yang ketiga, memeragakan tari dengan tata pentas. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam memeragakan tari. 1. Memilih judul tari Nusantara. 2. Menyiapkan banyaknya penari, tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. 3. Menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menari. 4. Menentukan musik pengiring tari. 5. Menyiapkan busana dan tata rias tari sesuai dengan karakter atau tema tari. 1. Memeragakan tari dengan hitungan. Memeragakan tari berdasarkan hitungan adalah melakukan gerakan tari dengan hitungan angka 1 sampai dengan 8 sebagai pedomannya. Masing-masing hitungan terdapat gerakan yang berbeda-beda. Dengan demikian, hitungan digunakan sebagai kontrol gerakan tari. Berikut salah satu contoh memeragakan tari berdasarkan hitungan. 2. Memeragakan tari dengan iringan. Memeragakan tari berdasarkan iringan adalah melakukan gerakan tari dengan berpedoman pada instrumen penghasil suara. Berdasarkan sumber suara, iringan musik untuk pertunjukan tari dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Musik internal, 2. Musik eksternal. Musik internal adalah suara yang berasal dari diri manusia, seperti suara mulut, tepukan tangan, dan hentakan kaki. Irama musik internal dari daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan beberapa tepukan pada bagian tubuhnya seperti dada, paha, pundak, sambil membaca syair atau cerita dengan bahasa ibu. Seperti tari saman dari Aceh, atau bahkan menggunakan decapan mulut seperti tari kecak dari Bali. Musik eksternal. Terdapat beragam jenis dan bentuk musik eksternal di Nusantara. Alat musik pun terus berkembang, seperti rebana yang dipadu dengan drum atau tifa, atau musik kulintang yang dipadu dengan organ. Semua penggabungan itu tidak lain bertujuan membuat iringan musik tari lebih menarik, ramai, semarak dalam pertunjukannya. 3. Memeragakan tari dengan tata pentas. Dalam memeragakan tari dengan tata pentas mencakup 5 poin. Yang pertama, bentuk pentas, yang kedua tata rias, yang ketiga busana tari, keempat iringan tari, dan kelima properti tari. A. Bentuk pentas. Yang pertama ada bentuk arena. Teater terbuka atau arena adalah pentas yang meniadakan batas pemisah antara pemeran dan penonton. Daerah pemain di tengah dan penonton berada di sekelilingnya. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana. 2. Bentuk proscenium. Proscenium adalah bentuk pementasan yang memisahkan antara pemain atau pentas dengan penonton atau auditorium. Contoh, pertunjukan ludruk atau pertunjukan topeng orang. 3. Bentuk peraturan. Pentas yang dimaksud bentuk peraturan sering kita jumpai pada pementasan-pementasan atau pertunjukan dalam ruangan yang terkadang juga bentuk lingkaran, segitiga, segi panjang, dan lain sebagainya. B. Tata rias. Tata rias tari adalah seni penggunaan alat-alat rias. Bedak, lipstik, pensil alis, dan lain-lain untuk mengangkat cerita yang diperankan dalam tari dan membedakan karakter tari. Tata rias untuk yang berkarakter halus akan berbeda dengan tata rias untuk tari yang berkarakter lincah atau lucu. C. Busana tari. Busana tari adalah segala pakaian yang dipakai oleh penari pada saat mempertunjukkan suatu karya tari. Busana tari sebaiknya disesuaikan dengan bentuk tariannya. Misalnya, tata busana untuk tari kupu-kupu harus menyerupai kupu-kupu. Selain itu, busana tari juga harus enak dipandang dan tidak mengganggu gerakan penari. D. Iringan tari. Dalam iringan tari ada musik internal dan musik eksternal yang seperti sudah kita bahas sebelumnya. E. Properti tari.
Selain tata rias, tata busana, iringan, dan tempat pertunjukan, properti juga merupakan perlengkapan dalam suatu karya tari. Properti tari adalah alat yang digunakan oleh penari untuk melakukan gerak tari. Pemakaian properti diusahakan jangan sampai mempersulit gerak penari. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.